Baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kakak-kakak kita masuk pada refleksi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, durasi kita hari ini kakak-kakak membutuhkan 2 jam pelajaran dengan moda daring sinkronus. Jadi sebelum itu kakak-kakak mungkin kita awali dulu dengan berdoa. Jadi silakan kakak-kakak salah satu peserta bisa memimpin pembelajaran sebelumnya berdoa dulu. Ya, terima kasih. Kakak-kakak mengawali aktivitas kita pada siang hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Ketua sudah memimpin doa sebelum pembelajaran yang kita mulai ini. Nah, salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, di sini seperti biasa kakak-kakak kesepakatan bersama kita mungkin dalam kelas ini yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, tujuan kita hari ini adalah tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan ini, jadi kakak-kakak mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what. Nah, agenda yang pertama adalah refleksi 3 tahap, kemudian berbagi refleksi. Nah, agenda yang pertama di 5 menit akan kita lakukan adalah pembukaan atau pengingat kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian di 30 menit kemudian refleksi 3 tahap, kemudian 50 menit kemudian berbagi refleksi, dan yang kelima adalah penutup. Nah, kakak-kakak, kita masuk pada refleksi 3 tahap.
Ini refleksi 3 tahap. Ini sudah kita belajarkan kembali atau sudah pernah kita lakukan ya kakak-kakak, tentang refleksi framework Borton, yakni tentang apa, terus apa, dan sekarang apa. Ini yang dinamakan dengan refleksi 3 tahap. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi, yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Nah, yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Nah, yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, rencana, pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PPKG ini. Jadi pendidikan peningkatan kompetensi guru ya kakak-kakak, PPKG. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Kemudian masuk pada WOT. Tahap pertama adalah tentang WOT. Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.5. Nah, di sini kakak-kakak mungkin di WOT ini kira-kira bisa menggambarkan atau bisa menggali informasi menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan oleh peserta sebelumnya jika dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Jadi kakak-kakak silakan bisa merefleksikan mungkin dari kakak-kakak bisa menggali kembali informasi tentang refleksi dari bagian tentang WOT atau menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh kakak-kakak sebelumnya jika dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan 2.5. Jadi silakan kakak-kakak bisa menggali kembali tentang refleksi apa saja yang kakak dapatkan pada bagian WOT ini. Silakan kakak-kakak. Kedua lo kakak-kakak bisa merefleksi kembali, menggali kembali informasi apa atau tindakan pengajaran apa yang kakak-kakak sudah lakukan atau kakak-kakak sebelumnya bisa dapatkan sesudah dapatkan dari pendidikan PKG ini kemudian dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan 2.5
yang kemarin kakak-kakak sudah lakukan pada tatap muka. Silakan kakak-kakak. Saya mulai dari Kak Ketua dulu. Jadi refleksinya dari bagian what. Kedua Kak Ketua. Yang bisa menggali kembali refleksi. Kak Arif, Asmudin, silakan. Di bagian what. Ya, baik, terima kasih Kak. Ya. Sebelumnya mohon maaf baru bergabung kembali karena tadi masih Oke, ada silakan. urusan antar siswa PKL. Oke, langsung saja. Kalau untuk bagian what ini, kebetulan yang saya lakukan kemarin itu, saya ambilnya hari Sabtu kebetulan. Hari Sabtu itu rencananya pagi. Kemudian tidak jadi karena pas saya ke sekolah, kebanyakan kan anak sekolah di sini itu di kos. Jam 9 itu mereka belum bangun Kak. Akhirnya baru jam berapa? Pada asar. Dan itu pun yang ada cuma sekitar 5 orang. Oh ya. Kemudian yang saya lakukan saat itu, materi yang saya ajarkan kepada mereka yaitu materi tentang permainan sepak bola, fokusnya ke teknik dasar menggiring. Jadi selama 10 menit kebetulan pemanasan, setelah itu lanjut kegiatan inti sekitar 30 menit. Jadi sekitar 30 menit itu kegiatan intinya dibagi-bagi. Di pertama yang dilakukan siswa itu masuk ke kegiatan inti melakukan teknik dasar menggiring. Jadi menggiring yang dilakukan di situ tanpa berpasangan. Jadi tiap orang itu melakukan teknik dasar menggiring dengan cara berkelok-kelok Kak. Kemudian waktunya tiap orang itu 1 menit. Kemudian bergantian sampai semua selesai. Nah setelah itu dilanjutkan dengan teknik dasar menggiring melewati zigzag. Jadi rintangan yang ditaruh di situ adalah kun. Ada sekitar 5 kun yang dipasang. Kemudian waktunya sekitar 30 detik. Jadi kalau bisa melewati sekitar 30 kun dalam waktu 30 detik berarti dia kategorinya paling tinggi sekali. Kalau nggak salah apa mahir ya? Mahir atau apa ya? Cakap. Jadi skornya dia 100. Nah kemudian setelah itu diakhiri dengan melakukan asesmen otentik. Kebetulan sebenarnya saya pernah tanya juga sama Kak Fasil apakah langsung asesmen atau pembelajaran dulu. Jadi jawabannya lalu itu melakukan dulu pembelajaran kemudian masuk asesmen. Jadi setelah itu asesmen sama juga dia asesmennya tetap hanya melewati zigzag saja. Kalau yang pembelajarannya kan pertama tanpa menggunakan kun dulu. Tapi kalau asesmennya langsung menggunakan kun dia. Waktunya tetap sama 30 detik. Jadi itu yang saya lakukan Kak. Kalau untuk di pertanyaan what ini. Ya demikian, terima kasih. Oke Kak Winsi silakan. Mas, dari kategori what apa saja yang kakak-kakak dapatkan atau bisa menggali kembali, kemudian bisa menghubungkan ke modul 2.1 sampai 2.5, silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang pertama what ini dia pada modul 2.1 itu dia kan berfokus pada strategi pembelajaran yang aktif. Nah, di sini karena dia berfokus pada strategi pembelajaran yang aktif, di sini saya menggunakan permainan sederhana dengan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa saya yaitu anak berkebutuhan khusus. Kemudian pada modul 2.2 itu dia menekankan pentingnya pengelolaan kelas. Nah, di sini saya merancang
pembelajaran yang inklusif dengan memberikan instruksi yang jelas, terutama khusus untuk anak-anak yang memang memiliki kesulitan dalam gangguan pendengaran. Kemudian pada modul 2.3 itu dia berbicara tentang pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini saya memberikan proyek, tetapi dia proyeknya itu secara individu, karena dia menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian pada modul 2.4, yaitu tentang penerapan penilaian formatif dengan kayak penilaian formatif dengan cara yang fleksibel. Jadi siswa dengan disabilitas, contohnya yang punya disabilitas kognitif, itu diberi kesempatan untuk menunjukkan pemahaman dia melalui aktivitas-aktivitas fisik yang sederhana. Kemudian yang terakhir itu pada modul 2.5, yang mana di sini membahas tentang integrasi teknologi dalam pengajaran PJOK. Nah, di sini saya mencoba menggunakan aplikasi dengan fitur-fitur audio khusus untuk anak yang tidak bisa melihat. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, luar biasa ya. Dari refleksi tentang WOT yang sudah menggali informasi, menggambarkan tindakan pengajaran dari pendidikan yang berkebutuhan khusus ya, bila dihubungkan dengan modul 2.1 sampai 2.5 ya. Terima kasih Kak Winsi. Kalau untuk peserta lain, mungkin bisa menggali kembali informasi tentang WOT, menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya, karena kakak-kakak kan sudah melakukan video aksi nyata masing-masing. Makanya kakak-kakak mempunyai refleksi tersendiri ya, dari refleksi pembelajaran tersebut. Jadi silakan kakak-kakak yang lainnya. Abu Holo. Kawirna, refleksinya bagaimana tentang hasil video aksi nyata yang sudah dilakukan? Jadi masing-masing akan berbeda ya kakak-kakak. Ika Arif, Kak Ketua. Kak Helmi, Keduolo. Bisa menggambarkan refleksi dan menggali informasi tentang WOT dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Oke, yang selanjutnya kakak-kakak kita merefleksikan, karena ini berhubungan dengan tentang refleksi framework Borton, maka kita masuk pada refleksi yang berikut, yaitu so what. Nah, tadi WOT kakak-kakak sudah
menjelaskan apa saja, yakni menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran. Sekarang kakak-kakak masuk pada SWOT. Nah, di SWOT ini adalah tahap kedua yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Jadi kita berawal dari what, menggali informasi, menggambarkan tindakan, kemudian masuk pada so what, yaitu yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil. Nah, kalau untuk Kak Asmudin, kira-kira refleksinya dari so what ini apa yang tergambarkan, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Langsung saja. Ya, so what? Kalau di bagian so what ini kan menanyakan apa yang terjadi, kemudian Apa yang terjadi? kendala apa yang dihadapi. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, kebetulan yang terjadi di lapangan itu ada beberapa hal yang tidak seperti yang diharapkan. Yang pertama, jumlah peserta didik dari rencananya itu harusnya 8 orang lah sudah minimalnya. Tapi kenyataannya hanya 5 orang. 5 orang, iya. Sedikit sekali. Ini karena hari Sabtu kan SMK itu libur. SMK SMA. Jadi yang saya dapati cuma 5 orang. Itu pun juga disusul di kos, masih ada yang tidur. Kemudian waktu yang direncanakan itu sebenarnya waktu pagi, Kak. Kalau video pembelajaran sebelumnya juga waktu pagi saya laksanakan. Tapi kali ini saya datang di kos di sekolah, kebanyakan kan anak-anak kos yang saya panggil itu. Supaya tidak susah lagi carinya kemana-mana. Kebanyakan ada yang jauh tempat tinggalnya itu tidak bisa dijangkau kan. Berpikir tinggal di kos-kosan adalah sekolah, nah itu tinggal di cek saya di kos. Tapi ternyata masih tidur. Saya bilang, aduh jam 9 nih masih tidur. Jadi kalau orang masih tidur begitu saya juga. Hari apa diambil videonya? Hari Sabtu, Kak. Oh, hari Sabtu. Berarti pada saat libur ya? Ya, siap-siap, Kak. Oh, makanya mereka masih tidur. Jam 9 masih tidur, saya juga tidak kasih bangun. Orang masih tidur, istirahat. Nah, kecuali ada berapa orang, tapi tidak sampai 5 orang yang sudah bangun itu. Kemudian ada yang saya cek juga sudah keluar, sudah terkunci kos-kosannya. Saya bilang nanti sore baru saya balik. Akhirnya balik, pada asar, saya ke sekolah ulang, saya cek, aduh sama juga masih ada yang tidur. Baru berapa orang yang bangun, kemudian ada yang sudah keluar yang lain, Kak. Dan saya dapat hanya sekitar 5 orang itu yang ikut. Ada juga sempat hampir 6 orang. Pas sudah di lapangan, kenapa cuma 5 orang? Ternyata yang satu tidak ikut juga. Hanya cuma 5 orang. Jadi jumlah peserta hanya sedikit sekali, sekitar 5 orang yang ikut. Kemudian, ini karena waktunya sudah sore, jadi sebenarnya waktu itu sudah hari Sabtu kemarin, jam 5 lewat, sekitar berapa menit, 14 menit kalau nggak salah. Jadi kalau mau dihitung-hitung, belum pendahuluannya, belum kegiatan intinya, ayo ini mau ke jam berapa ini, kayak bisa habis maghrib. Akhirnya apa ya dikhawatirkan berat terjadi. Saya mulai pendahuluan, dengan pemanasan 1 kali itu 10 menit. Kemudian masuk kegiatan inti 30 menit. 30 menit kegiatan inti. Pas selesai asesmen, sudah mau masuk salat maghrib. Jadi videonya saya jeda, Kak. Oh, jeda ya. Oh iya, saya jeda videonya. Karena belum sampai 30 menit, target 30 menit kan kegiatan inti.
Waduh, ini mau bikin bagaimana ini? Akhirnya selesai salat maghrib dilanjutkan dengan game supaya bisa tercukupi kegiatan intinya sekitar 30 menit. Jadi selesai game, waktu itu sempat ketua yayasan datang lihat di lapangan. Ini kenapa nggak sholat? Habis maghrib tapi masih agak terang ya. Ya alhamdulillah ada lampu Kak di Ada sekitar lampu. lapangan sini. Ketua yayasan datang cek, ini kenapa nggak sholat? Jadi kalau kalian tidak sholat, Pak Guru yang tanggung dosanya. Jadi akhirnya apa? Selesai kegiatan inti 30 menit, lanjut di kegiatan penutupan. Ada penyampaian kemudian kesimpulan Wih. apa yang tidak melakukan. Saya bilang saya sampaikan setelah kegiatan ini usahakan sholat. Kalau tidak sholat Pak Guru yang tanggung dosanya. Jangan pulang di kos mandi dulu kemudian sholat. Jangan lupa sholat. Sampaikan begitu Kak. Kemudian jadi untuk jumlah peserta hanya sedikit, kemudian waktu tidak sesuai yang Baru direncanakan bagaimana sebelumnya. Kak Asmudin bisa membedakan sebelum-sebelumnya aksi nyata kan buat video toh. Ya siap Kak. Nah, bagaimana perbedaannya sebelum Kak Asmudin mendapatkan pembelajaran tentang tatap muka yang kita lakukan dengan sebelum video yang Kak Asmudin sudah buat? Ada perbedaankah? Letak perbedaannya hanya di sorot kamera itu dengan tidak di sorot kamera. Cuman kalau di sorot kamera kan kita bisa lihat sendiri, oh ternyata di sini begini saat kita menyampaikan kegiatan pendahuluan. Kegiatan intinya seperti ini. Jadi kita bisa pantau langsung apa yang telah kita lakukan. Bukan hanya sebatas meraba-raba atau menghayal. Kalau cuma selama ini yang kita lakukan kan sudah selesai habis. Tidak terpikirkan lagi kembali ke situ. Tapi kalau ada video, ada rekam jejak yang kita bisa lihat kembali. Oh ternyata seperti ini yang telah kita lakukan. Oh, kegiatan pendahuluannya terlalu kelamaan, lewat 1 menit atau 2 menit. Nah, kebetulan saya juga di kegiatan inti itu lewat sekitar 1 menit kalau salah atau 2 menit. Karena waktu yang saya pasang di stopwatch terlambat saya kasih jalan. Kemudian yang di video juga ternyata belum terpenuhi sekitar 30 menit. Masih ada berapa menit baru bisa capai 30 menit. Di stopwatch yang saya kasih jalan itu berbeda dengan waktu yang di rekaman di video. Jadi kira-kira seperti itu Kak. Ya, luar biasa. Jadi letak perbedaannya pada saat kita melakukan aktivitas dari pembukaan, kemudian inti dan penutup, tentunya kita akan berpikir, oh kita di sini banyak aktivitasnya, banyak informasinya. Ya tentunya betul, seperti Kak. itu ya Kak Asmudin. Betul Kak. Tapi dengan jumlah yang ada sekitar 5 orang itu, kalau dia ada sekitar belasan orang tidak mungkin saya ambil 1 menit untuk menggiring bola. Oh ya. Harus sesuaikan mungkin sekitar 30 detik. Kalau 1 menit saja terlalu kelamaan. Apalagi jadi semakin banyak jumlah siswa, tidak boleh berlama-lama dia tiap orang melakukan gerakan dia. Karena harus diporsikan dengan jumlah waktu yang ada, jumlah jam yang ada, kemudian dengan jumlah siswa yang ada juga. Itu harus memang pintar-pintar guru bisa membagi waktu di kegiatan inti itu. Bagaimana supaya bisa terpenuhi dan waktunya tidak terpakai jam orang lain. Tapi biasanya guru yang lain juga senang kalau sudah pakai saya punya jam ini. Tapi ada kalanya ada juga guru yang tidak mau biar cuma berapa menit itu terpakai jamnya. Biasanya seperti itu. Ya kira-kira demikian dari saya Kak. Terus bagaimana Kak Asmudin ketika melakukan pada penilaian asesmen itu, apakah perbedaan dari melakukan penilaian sebelumnya dengan yang pada aksi nyata ini, mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik? Artinya sebelum-sebelumnya di saat melakukan aktivitas penilaian pada saat mengajar di aksi nyata ini. Oke, kalau untuk penilaian itu saya pikir letak perbedaannya hanya di komponen berapa gerak itu yang nilai dari mulai berkembang. Kalau untuk apa namanya
kurikulum Merdeka sekarang kan, yang digunakan yang ada berkembang, kemudian mulai berkembang, mahir dan cakap. Tapi kalau penilaian sebelumnya kan cuma dari skor 1 sampai 4, itu paling tinggi. Kalau misalkan yang dinilai menggiring dan menendang, berarti kalau skor tertingginya sekitar 8. Nah, kalau di sini diuraikan lagi dia, kalau berkembang, apa di situ deskripsinya. Misalkan masih kurang akurat, menggiring, bolanya masih sering lari jauh dari kaki. Kemudian masih sering menjatuhkan kun, dan perolehan menggiring bola melewati zigzag itu hanya sekitar 13 mungkin atau tidak sampai 10. Nah, itu masih di kolom berkembang, dia belum masuk mulai berkembang. Jadi kalau sudah banyak perbedaannya. ya siap Kak. Kalau di bedanya di sini ini dia terinci dengan secara detail, dia lebih detail sekali. Jadi guru sebenarnya lebih dimudahkan memahami untuk melakukan penilaian. Tapi kalau hanya menggunakan skor 1-2 hanya mengira-ngira, oh dia di sini, oh dia di sini. Yang penting jadi. Ya, yang penting jadi. Oh ya. hanya sebatas mengira-ngira, tapi Mengira-ngira, iya. ya, dan kebetulan ini juga pernah juga saya dapati, saya masih waktu PPG di Makassar. Kebetulan teman saya itu yang sempat ditanya, itu yang kau nilai itu kalau itu bulu tangkis atau atletik star itu apa yang kau nilai di situ? Nah, Sampai dia dapat skor 2, 3, 4, apa yang kau nilai di situ? Nah, jadi setelah terjawab sekarang di kurikulum Merdeka ini, iya. terjawab pertanyaan itu. Oh, ternyata apa yang ditanyakan guru itu larinya ke sini saja, maksudnya di sini dia. Jadi dia sangat terbantu sekali Kak dengan format penilaian untuk kurikulum Merdeka yang sekarang ini, ketimbang dengan Format penilaian yang nyata ya. Ya betul Kak. Identik. Jadi bukan kita begitu saja asal-asal oke, lakukan ini. Ini harus begini. Ternyata perbedaannya kita harus melihat rubriknya yang sedemikian rupa yang kita rancang, kemudian harus sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Ya, itu betul salah satu perbedaannya. Cuman yang dibahas sebelumnya kan yang kita dapatkan di LMS ini ada 5 kolom. Nah, makanya kemarin Kak Ketua itu sempat kasih saran atau usulan, oh ini 5 ini terlalu kebanyakan. Kalau boleh 4 saja. Supaya kita juga yang menilai tidak terlalu repot dengan ini harus mengisi sejumlah yang ada ini harus 5. Nah, jadi kembali lagi ke masing-masing. Kira guru yang lebih tahu menilai itu bagaimana di sekolah masing-masing. Oke, luar biasa Kak Asmudin ya. Jadi perbedaan antara sebelumnya dari refleksi yang sudah dilaksanakan pada aksi nyata memang sangat berbeda. Jadi saya mengambil kata kuncinya, jangan cuma asal jadi langsung orang buat, ini prakteknya. Ya, jadi jangan seperti itu. Karena ini ada tahapannya, kemudian ada juga penilaiannya. Nah, penilaian dan tahap penyimpanan itu di mana letaknya itu yang kita harus lakukan secara nyata. Karena kebanyakan kita melakukan pembelajaran ketika tiup fluid sudah kita berpikir atur kasih jadi begini ya. Tidak seperti itu ya. Betul Kak. Ya, jadi itu refleksinya Kak Asmudin. Sekarang kita pindah. Siapa yang tadi ya? Ibu Wensi. Kalau Ibu Wensi bagaimana ya? So what? Yang menjadi tempat menjelaskan so what-nya bagaimana setelah bisa merefleksi kembali dari aksi nyata yang telah dilakukan. Apakah ada perbedaan
dari Eh, sebelum-sebelumnya dengan setelah aksi nyata dilakukan. Silakan Kak Winsi. ya Kak, jadi masuk pada SWOT itu dia mengapa ini penting? Jadi yang pertama pada modul 2.1 itu eh, dia membantu saya memahami bahwa aktivitas fisik itu harus inklusif, kemudian menyesuaikan dengan kapasitas fisik dan sensorik siswa. Dengan menyesuaikan permainan, jadi siswa ABK ini dia bisa ikut berpartisipasi semua tanpa merasa tersisih. Kemudian pada modul 2.2 itu pengelolaan kelas yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa ABK. Di sini membantu saya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian masuk pada modul 2.3 itu dia berfokus pada pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, yang berbasis proyek di sini sejujurnya yang paling sangat relevan bagi siswa anak berkebutuhan khusus karena memberikan mereka kebebasan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing tanpa harus menekan dengan target yang ada. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian penilaian pada modul 2.4 itu dia memberikan saya pengetahuan bahwa penilaian itu tidak harus dalam bentuk angka-angka, tetapi bisa juga berdasarkan melihat usaha atau kemajuan dari siswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir pada modul 2.5 yaitu penggunaan teknologi. Di sini saya dapat menyesuaikan cara belajar, diam kalian. Jadi di sini saya dapat menyesuaikan penggunaan teknologi dengan cara belajar siswa ABK. Ini contohnya seperti memberikan alat bantu kepada anak-anak yang sulit mendengar atau yang kurang dalam penglihatan. Terima kasih, Kak. Oke, cukup luar biasa Kak Winsi atas penjelasannya tentang refleksi SWOT, di mana secara mendetail menjelaskan atau merefleksikan kejadian apa yang sudah dilaksanakan dan sebelumnya sudah direncanakan pada modul aksi nyata, pada pembelajaran aksi nyata yang telah dilaksanakan. Untuk peserta lainnya silakan kakak-kakak kita berbagi refleksi ya. Biar aktif itu suara kalian kuat bersuara. Nanti Karib tadi, Karib. Kedua lomba refleksi. Nah, kakak-kakak kita lanjut ya pada selanjutnya yakni know what. Nah, di know what ini tahap refleksi berakhir pada pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi tahap refleksi terakhir ini adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang.
Jadi kakak-kakak silakan berbagi refleksi dulu kakak-kakak ya. Dari framework Borton tentang apa dan terus apa, sekarang apa yang kakak-kakak sudah lakukan pada aksi nyata. Ada what, kemudian so what, dan know what. Jadi kakak-kakak, saya ulangi kembali, pada refleksi aksi nyata ini menyangkut tentang 3 hal dalam refleksi, yaitu apa, terus apa, dan sekarang apa. Jadi ini yang akan kita uraikan, dan yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi ini, tentunya kakak-kakak bisa memahami kembali setiap membuat dalam refleksi model framework Borton. Yang pertama, kakak-kakak jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Ini hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi kakak-kakak. Kemudian bersikaplah selektif, dan kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Dan yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jalankan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PPKG ini. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi kakak-kakak. Ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Ada what, so what, dan know what. Nah, kakak-kakak, kita masuk pada berbagi refleksi. Di berbagi refleksi ini tentunya kakak-kakak harus mempunyai refleksi ya. Halo, kakak-kakak. Ya, Ada Kak. yang ini? Kak Winsi, siapa lagi? Kak Arif. Izin sholat setahu mereka ini. Ya, ya. Ada Kak. Kak Arif, Ya, ya. kedua lo mau refleksi. Eh, begini Kak ya. Maaf saya tadi Kak baru bergabung karena kan tadi juga ini masih ada orientasi untuk P3K saya tadi. Dan ada Oh, tugas. Jadi mohon maaf ini konsentrasi saya ini terpecah Kak. Karena tugasnya ini batasnya jadi orientasi apa ini yang P3K online? Kak. Iya, yang Ya, P3K. online. Iya. Jadi ada tugasnya ini batasnya kan ada berbatas waktu kan Kak. Jadi Iya, iya. mohon maaf, Oh, tapi saya akan ini Kak buat sebagai ini jurnal, buat jurnal.
Bukan Kak, apa namanya, tugasnya ini ada yang berupa kelompok dan ada juga yang individu. Oh, Jadi berarti mengenai orientasi yang kedua ini. orientasi yang pertama ini Kak. Oh, yang pertama ya? Ya, maksudnya yang orientasi yang kemarin itu kan Kak diambil dari angkatan kan Kak, saya angkatan 21 jadi Oh, iya. sebelum-sebelumnya itu sudah ada orientasinya Kak. Oh iya Dan ya. Oh berarti so yang ini kedua itu. iya, Yang sebelumnya kan cuma buat modul jurnal. i jurnal ini tidak Oh, Kak, yang kelompok dengan ini. oh sudah Tapi kelompok berarti yang penyelenggaranya BKD langsung yang ini. iya Kak, Oh jadi betul saya betul. Berarti sudah bagi kelompok. Iya iya. iya, Saya mengerti ya ya ya. ya jadi terbagi nih Kak untuk perhatiannya Setiap jadi ada apa ya ya ya. tapi Ya ini Kak. Kak, saya untuk refleksi nih Kak ya, tahap kedua Iya ya. refleksi. Refleksi Eee, 3 tahap. Ada what, so what, dan know what. mhm Apa, kemudian so what. mhm Jadi bisa merefleksikan, menggali kembali informasi yang menggambarkan tindakannya kakak-kakak atau Kak Arif mhm pada saat melaksanakan aksi nyata yang telah dilaksanakan. Nah, dari aksi nyata tersebut, mhm apa refleksinya mungkin ada perbedaan atau satu gambaran-gambaran yang penting dari aksi nyata, perbedaannya dari sebelumnya mengajar dan setelah melaksanakan aksi nyata ini. Hanya itu saja, Kak. Tidak banyak-banyak. Oke Kak, saya akan, berusaha Kak ya, untuk merefleksikan, kegiatan, hasil nyata ya, aksi nyata iya. Yang pertama itu dalam ya ini yang pertama ini yang what ini Kak ya? Halo? Ya, ya. Bagaimana, Kak Arif? Ya. Yang pertama ini Kak yang what ini Kak, What? pertama ya, Ya. eee Apa saja yang dipersiapkan, apa saja yang telah dilakukan. Iya Kak, untuk yang tahap pertama ini, yang dipersiapkan itu Kak, karena, eee, dari segi semuanya Kak ya Iya, iya. oke yang dipersiapkan itu, yang pertama-tama, HP, berikutnya ada juga, apa namanya, tripod, yang berikutnya lagi, kesiapan untuk, peserta didik, Kak. Di sini disiapkan, Iya. dilihat, jumlahnya ini, eee, apakah, ada yang kurang, maksudnya dalam artian sini, siswa-siswanya ini, dilihat dari segi kesehatan, apa namanya, kesiapan mereka, menerima materi. Jadi itu di disiapkan ini, Kak, yang Oke. untuk yang pertama. Yang kedua ini, Kak, yang apa, Kak, ya, itu untuk kesiapannya, Kak. Yang kedua ini So what? iya, Bagaimana pelaksanaannya? oke. Untuk pelaksanaannya ini, Kak, karena saya mengambil atletik, jadi di sini saya sudah bagikan sesuai dengan yang ada di modul juga, mengenai penilaian. Mereka akan menilai teman-temannya, Kak. Dalam bentuk penilaiannya itu sudah ada, saya sudah bagi, lembar lembar untuk penilaiannya dan yang berikutnya untuk tempat ini alhamdulillah tempatnya ini, Kak, untuk garis untuk star yang pertama itu, Kak, saya modifikasi, Kak. Jadi dimodifikasi, cara startnya ini bagaimana, dilihat dari apa-apa yang mereka perlu perhatikan dalam penilaian tersebut, dalam lembar penilaian tersebut. Mmm,
Ya, halo, halo. Oke. Kemudian terakhir, Nawot, Oke, refleksi terakhir ya. bagaimana hasilnya? Eh, Oke, untuk hasilnya ini Kak, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tapi ada beberapa juga karena di situ kan saya sudah bagikan kelompok. Ada beberapa juga yang siswa mungkin yang masih agak kaku, walaupun mereka sudah mengenal dari SMP cara-caranya ini bagaimana, tapi mereka di sini masih perlu istilahnya polesan, bagaimana cara untuk posisi start dan sampai dia memasuki garis finish. Di sini mereka kan ada yang sudah dapat materinya juga, tapi hanya sebagian besar garis-garis besarnya saja. Yang lain mereka sudah lupa. Begitu Kak dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Arif. Ya, sama-sama Kak. Pelaksanaannya ini tiap hari, Pelaksanaan yang mana ini Kak? orientasi ini? Orientasi ini Kak 4 hari sampai hari Jumat Kak. Oh, 4 hari ya. Iya 4 hari Kak. Tapi online. Iya online Kak, dia pakai Zoom. Kalau ini kan Google Meet kan Kak, itu pakai Zoom Kak. Oh, Zoom ya. Semua guru provinsi ini. Iya Kak, dari kecuali Kak yang berkendala di angkatan sebelumnya, di situ mereka masuk di angkatan, karena saya angkatan 21, jadi yang dari tidak masuk karena mereka juga ada PPG, kemarin ada terkendala masih mau membuat video dan yang lain-lain, mereka melapor kalau yang mana mereka masuk ke angkatan yang lain. Kayak di angkatan saya itu, yang sebenarnya penjas semua itu, di situ ada tersisip ada guru kimia dengan satu itu saya sudah lupa. Jadi di situ hanya mereka berdua Kak yang guru perempuannya. Jadi rata-rata itu kebanyakan dengan laki-laki Kak. Dari jam berapa ini Kak Arif? Dari jam di jadwal itu 7:30 Kak. Dia berakhir sekitaran jam tadi itu Kak, di jadwalnya itu kalau tertera di jamnya itu dia 12.30. Oke. Oke Kak. Sampai hari Jumat ya? Sampai hari Jumat Kak. Berarti bak tabrak dengan terampil kegiatan. Tapi hari Jumat terang tidak ada ini kayaknya. Iya, nanti saya menyesuaikan tetap saya ini Kak. Tetap jam 1 Kak itu masuknya. Iya, jam 1. Iya, oke Kak. Saya menyesuaikan Jadi Kak. ada WA dari grup. Iya, siap Kak. Oke, terima kasih Kak Arif ya. Iya, sama-sama Kita Kak. menunggu yang lain dulu. Berbagi tentang refleksi. Oke, silakan Kak Asmudin. Ada yang perlu di... Ini Kak, mengenai apa ini? Jersey. Jersey sudah ada kabar Kak? Ini belum ada, belum diterima ini. Tidak tahu kapan ini. Masih ada tunggu-tunggu. Oh siap-siap Kak. Mereka di gelombang kedua belum ada juga. Tidak tahu lambat di ini, di pengiriman atau bagaimana itu. Berarti masih belum sampai di sini tuh Kak. So itu masih mau ditunggu. Siap-siap Kak. Kalau Kak Asmudin waktu mengajar aksi nyata kelas berapa yang diambil? Karena hari Sabtu
Kira bisa cuma mau Dicampur. ketok di kalau dicampur. Kalau macam di jam sekolah dia pasti terfokus satu satu kelas. Karena hari Sabtu makanya dicampur dia, Kak. Untuk materi kita hari ini cuma berbagi refleksi. Oh iya Kita sih. menunggu yang lain ini mau berbagi refleksi. Karena sudah buat aksi nyata, nantinya kita lagi rencana tindak lanjut. Berarti masih ada video lagi, Kak, mau buat? Ada lagi video. Itu nanti di tanggal Kalau tanggal berapa? kalau aksinya yang untuk yang ketiga itu, Kak, dia apa yang membedakan dengan Yang mana Kasmudin? untuk aksi nyata video yang ketiga apa yang membedakan dengan yang pertama kedua? Yang ini video mengajar. Ya siap, Kak. Kalau yang pertama video mengajar kan kita belum tahu mengenai tentang penilaian otentik kan? Ya Yang betul. kita, nah, kalau ini kan kita sudah pelajari tentang modul 2.1 sampai 2.5. Siap, Kak. Makanya perbedaannya di situ. Kita sudah tahu bagaimana strategi mengajar. Kita sudah diberi ilmu pengetahuan tentang menganalisis video. Makanya kita sudah hati-hati mengajar sekarang. Siap. Kalau yang ketiga ini bagaimana dia? Tentang apa Kak Asmudin? Untuk aksi nyata yang Kak bilang tadi, video mau buat lagi video. Kalau saya lihat dulu jadwalnya. Di jadwal kita September, Oktober, November. Bisa dilihat Kak Asmudin? Bisa Kak. Aksi nyata. Di tanggal pelaksanaan kita keseluruhan itu berakhir di tanggal 26 November. Ini yang warna hijau, terakhirnya bukti karya. Bukti karya ini mau bikin apa, Kak? Nanti itu sebelumnya ada penjelasannya. Kalau di sini kan refleksi aksi nyata, tanggal 5 November. 5 November, refleksi. Oh, yang hari ini. Kemudian masuk di komunitas belajar sekolah, KBS. Komunitas belajar sekolah. Nah, Biasa disilakan dengan kombel ya. itu tanggal 7 kita tatap maya. Tanggal 7 berarti. Iya. Kita sudah masuk, harus ada komunitas belajar sekolah. Jadi di sekolahnya Kasmudin sudah ada komunitas belajar.
Belum. Baru mau dibentuk, Kak. Nah, itu. Tidak apa-apa. Yang penting sudah ini. Ancang-ancang mau bentuk itu. Sudah dibahas juga di rapat dengan pengawas itu. Nah, nantinya di komunitas belajar sekolah itu kita akan membuat satu program, tentunya ada sosialisasi, program apa saja yang akan Kak Asmudin lakukan pada bukti karya itu. Dia Siap-siap. sudah mengacu ke bukti karya. Ini sudah merancang pembelajaran berbasis proyek di komunitas belajar. Nah, merancang berbasis proyek itu, Kak Asmudin sudah bisa merancang permainan apa yang mengandung misalnya tentang SEM atau Sport Education Model yang kepada anak-anak. Kalau untuk saya kan di sini menyesuaikan dengan kondisi lapangan kan terlalu Iya, sedikit tidak apa-apa. bulu tangkis hanya yang Iya. bisa. Kemudian persiapan rencana tindak lanjutnya bagaimana? Itu nanti kita ada tatap maya 1 JP di tanggal 9 November. 9 November kayak. Iya. Kemudian ada persiapan rencana tindak lanjut, kita masuk ke refleksi bukti karya. Nah, bukti karya yang Kak Asmudin laksanakan itu, kan dari rencana tindak lanjut, persiapan rencana tindak lanjut itu kan Kak Asmudin bisa memilih di situ. Nanti ada pertemuan kita membahas tentang rencana tindak lanjut. Ada bukti karya tentang video, mungkin pembelajaran tentang video, bisa membuat video tentang pembelajaran SEM, permainan apa saja yang anak-anak yang ini, macam kita waktu di tatap muka. Kemudian setelah itu kita jadikan sebagai bukti karya. Bukti karya kayak. Bukti karya. Bukti karya. Kalau di bukti karya itu bisa memilih Kak Asmudin. Ada modul ajar, ada bukti karya permainan pembelajaran yang seperti dari rencana tindak lanjutnya. Misalnya dari rencana tindak lanjutnya mungkin Kak Asmudin bisa membuat memilih di situ permainan pembelajaran yang berbentuk SEM atau sosialisasi di komunitas belajar atau membuat modul ajar, itu bukti karya. Dan itu harus di bukti karyanya kita upload di PMM. Kerja keras lagi berarti. Tinggal tugas-tugas itu. Makanya so slow respon kakak-kakak ini, so tidak ada yang mau terima tian, kurang uang pulsa. Tinggal uang pulsa, tambahan uang pulsa yang akan Berarti diterima. program pembelajaran SEM itu tetap harus mau dibuat itu kayak. Yang apa Kak Asmudin? Model pembelajaran SEM itu harus mau adakan baru mau bikin videonya, mau laporkan lagi untuk tugas begitu. Iya. Karena itu kan hasil dari kita semua. Siap-siap Pak. Nanti di tatap maya tadi kan tanggal 6 kan? Tanggal 5. Tanggal 5 refleksi aksi nyata yang sudah kita buat. Kemudian masuk di komunitas belajar sekolah. Nah, di komunitas belajar sekolah mungkin yang belum bentuk komunitas belajar sekolah bisa membentuk. Kemudian di komunitas belajar sekolah itu mungkin Kak Asmudin bisa mensosialisasikan rencana tindak lanjut
yang Kak Asmudin akan laksanakan di sekolah itu. Misalnya berbentuk sosialisasi. Sosialisasinya dalam rangka apa? Membuat rencana tindak lanjut apa? Begitu. Siap. Kemudian hasil dari rencana tindak lanjut itu nantinya kita upload di LMS. Jadi tinggal berapa tugas yang kita buat ini? Makin mendekati finish makin lumayan berat. Lumayan berat tapi ya lumayan juga ini tetap mayanya. Jaga malas-malas. Tapi ya kita akhiri semoga pengalaman ilmu yang kita dapatkan itu luar biasa Kak Asmudin. Itu Ya, saja. betul Kak. Memang pengalaman saya waktu ikut kegiatan ini banyak hal yang saya dapatkan. Kalau bercerita tentang akhir-akhir ini ya cukup luar biasa tantangannya. Karena kita sudah mendapatkan uang, ketika diterima uang jadi semangatnya berkurang. Kurang. Maunya jangan diterima kan kayak. Tapi alhamdulillah kakak-kakak punya ilmu sedikit dari artinya bisa memperluas implementasi kakak-kakak yang didapatkan dan itu implementasinya mungkin di sekolah masing-masing atau ke teman-teman guru lain. Karena ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai yang kita inginkan, tentunya kakak-kakak, oh ini hal yang baru bagi saya atau ini hal yang harus kita rubah untuk teman-teman kita. Begitu maksudnya dari kegiatan ini kakak-kakak. Karena jangan sampai kakak-kakak ketika menerima manisnya, kemudian tidak ada yang masuk ke otaknya, itu yang maksud. Jadi mudah-mudahan apa yang kakak-kakak dapatkan itu akan beroleh yang artinya yang sangat bermanfaat. Berarti siswa yang berapa orang yang Kak Asmudin anunya tadi? Kemarin? Cuma 5 orang. 5 orang ya? Sebelumnya itu 8 orang. Nah, kalau yang pertama itu ada ambil pagi, kemudian sebelumnya saya sampaikan. Bila yang ikut ini nanti ada tambahan nilai. Kalau yang kemarin saya tidak sempat sampaikan. Makanya pertama itu mereka semangat sekali. Kalau Kak Asmudin modulnya cuman videonya yang masuk. Oh, cuma video Kak? Ada waktu ini apa dulu? Modulnya ada waktu saya kirim waktu di tatap muka. Hah? Linknya kan di modulnya tidak ada, cuma link yang terkirim. Modulnya dulu dikirim, baru yang linknya itu di komen di bawah. Oh begitu Kak. Yang tugas yang mana itu Kak? Yang aksi nyata ini. Aksi nyata yang ini. Cuman videonya yang terkirim, modulnya ada. Tadi malam saya upload dulu modulnya itu baru. Nah, makanya modul diupload ulang, tapi linknya link YouTube-nya taruh di bawah. Di komen. Di kolom komen itu, di situ. Taruh di atas jangan tadi taruh malam di samping. Itu. Ada itu yang URL itu tertulis. Di komen di bawah. Oh, siap-siap Kak. Karena biasanya dia tidak terbaca. Dan saya lihat ulang. Iya. Kak Asmudin. Cuman linknya yang ada. Link YouTube-nya. Cuma link YouTube. Link YouTube ada letakan di mana? Di samping di atasnya itu? Iya betul Kak. Berarti iya. Nanti kalau kirim ulang Kak Asmudin, modul dulu.
kirim baru link YouTube di bawah di komen Oh ya, siap. gitu. Di choose file itu berarti kayak untuk modul, kemudian di Iya, kolom komen itu iya nanti kirim link. ulang Oh ya, siap Kak. supaya bisa masuk ke sini. Siap Kak. Ambil sepak bola ya. Iya Kak, siap. Sepak bola. Videonya sampai dengan durasi 47 menit 55 detik. Ya, betul Kak. Iya. Kalau waktu kemarin itu ada yang sebelumnya ikut itu ada urusan. Ada juga Yang yang pulang mana kampung. sebelum tatap muka, video sebelum tatap muka. Yang video yang sebelumnya, pas ada panggilan yang Oh, ini, yang kali ini ada urusan kirim foto, ada yang pulang kampung. Jadi cuma oh pas kebanyakan siswanya asrama di situ ya. ya betul Kak, ada yang, mereka kan di sini kebanyakan Jawa dan Bali. Oh, Jadi ada yang pulang kampung hari Jumat sore itu mereka pulang kampung. kalau tiap hari Jumat sudah tidak ada. Hari Jumat, nah biasanya ada yang sudah menambah libur juga. Hari Jumat Menambah sudah tidak libur ya, masuk. semua pulang kampung. Hari Jumat tidak masuk, Jumat Sabtu Minggu, 3 hari libur. Nanti hari Senin baru masuk. Tanggal 5, terus tanggal Kalau hari Jumat pagi itu tidak bisa mau bikin agak susah karena hari Jumat pagi itu kami di sini kegiatan P5 aktif olahraga. Jadi kelas 10, kelas oh 11 digabung semua itu di olahraga di lapangan semua. Ada yang main takraw, bulu tangkis, sepak bola. Terganggu kalau mau bikin video. tanggal 7 ini hari apa Kak Smudin ya? Hari Besok Kamis. hari Kamis. Hari Kamis 3 JP, Wih, banyak ini. 3 jam pelajaran. Gagain sampai sore ini. Komunitas belajar di sekolah. Harus mau bertahan terus ini. Soalnya teman-teman Tumbang-tumbang. so agak slow respon sobat terima ini semua ini. Kalau mau dapat tahu harus mau terima di ini di akhir-akhir ini. Iya, iya. Nanti Nanti di di tanggal-tanggal 20 berapa? 6 November. 26 November. Ditetap mayat tanggal 26 November, tapi di 26 November itu kayaknya tinggal 1 JP. Siap-siap. Cuman uang apa dulu? Uang tambahan pulsanya yang masih 2 bulan. Berarti lagi 300 kayak. 300 sisa. Tambah kaos sama Kak Jufri dengan dari Iya. BGP. Ada program lain nantinya di tahun depan tapi akan membayar sendiri. Tidak dibayar lagi. Sama itu PKG juga Kak.
programnya mungkin sudah diganti, tapi dia bayar sendiri. Tunggu lagi info dari Menteri yang sekarang ini. Iya. Karena wilayah ini yang tidak ada PKG, Bone Bolango. Oh, begitu, Pak. Bone Bolango yang tidak dapat. Jadi tinggal sedikit ini pertemuan ya. Nanti setelah hari ini Kak lagi berapa kali tatap maya? Ini lihat di tampilan ini. 1. Tanggal 7. Ya kan? Ya, 7 November, hari Kamis. Kemudian tanggal 9. 9. Kemudian tanggal 18. 9 berarti hari Sabtu Kak? Hari Sabtu. Oh, Sabtu hari Sabtu. Sabtu siang itu Kak? Sabtu siang, tapi dia kayaknya cuma 1 JP. Oh, 1 JP, tidak lama. Nah, cuman yang sebelumnya ini tanggal lusanya ini yang 33 JP. 3 JP ini. Agak ini. Semangat Kak Asari. Kak Asari lusa masih ikut Masih ikut Kak Asari. Oh, Iya, masih ikut. masih ikut saya Kak. Jadi Itu. cuma menyesuaikan Kak. Kalau misalnya ini cuma ya Kak Asmudin tahu biasa terpecah belah konsentrasi ini Kak. Kalau biasa yang begini. Betul. 33 JP. 3 JP tanggal 7 baru Tanggal 8 juga. Tanggal 8 Bi. Waktu susun. Agak ini. Hari Jumat, habis hari Jumat tanggal 3 JP hari Jumat. Kalau tidak semua slow respon siang, mau pindah malam saja. Kak Ketua dia. Kalau hari Sabtu saya tidak boleh ambil malam Kak. Di laut itu. Tinggal 1 kali. Tidak berturut-turut lagi, tinggal 1 kali. Mau tanya Pak Ketua dulu. Iya Kak, soalnya Tika Ketua ini jangan sampai di akhir-akhir begini meredup DP semangat itu, ini. saya ini mau khawatir kagak ada ini. Bagusnya dia ini bisa berkontrol orang Kak, ya walaupun ada halangan teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain. Yang saya khawatirkan kakak-kakak ada Monef terakhir itu. Monef masuk ke Zoom. Ini. Baru kalau keadaannya begini susah saya. Jadi makanya Kak itu untuk ini dikonfirmasi dengan Kak Ketua bagaimana cara pengaturannya. Iya, walaupun kayak dia seperti saya ini. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali pertemuan kita. Tinggal 5 kali Kak ya? Iya. Di tanggal 7 kan 3 JP. Kemudian tanggal 8. Itu berdekatan Kak, 78 Kak ya? Ya. Dengan 9 Kak? 7, 8, 8. 9. Dengan 9 itu Kak? 9. 9 cuma 1 JP. Nah, ini yang dekatan ini 3 hari ini. Yang di depan ini 3 hari. Kak Ketua dulu ini monitor Kak Ketua suaranya. Bagaimana mau backing siang atau bagaimana ini? 3. Tapi yang di tanggal 9 ini 1 JP. Oh, tanggal 9. Hari Sabtu itu Kak. Cuma siang, boleh dia siang 1 JP. JP di tanggal 7 besok lusa baru berturut-turut lagi Kamis Rabu Kamis Jumat Rabu Kamis Jumat Sabtu. Kamis Jumat Sabtu berturut-turut itu. Kamis Jumat Sabtu. Kamis Jumat Sabtu. Selasa hari ini kan. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu.
Yang di Monef itu Kak, tanggal berapa Kak? Monef itu saya tidak tahu. Mereka masuk ke Zoom itu minta link sama Pasil dengan admin itu yang saya takutkan keadaan kita seperti ini. Iya, itu kan bisa diatur kayak ini kan Kak. So itu. Jadi mau dikonfirmasi kalau sudah tahu tanggalnya Kak, sudah bagus. So Maksudnya itu. bisa diatur kalau ada Dia kan teman-teman tinggal yang 5 kali. iya teman-teman yang berhalangan. Kalau pengalaman saya itu pada saat di akhir-akhir di tanggal, kalau saya punya itu waktu di tanggal, kalau tidak sempat saya ingat, sebelum yang terakhir itu waktu masuk ini ada yang dari BGP-nya langsung masuk ke link. Mereka cuman langsung masuk ke link, kemudian tetap durasi mereka itu sampai 30 menit. Paling cepat 15 menit. 30 menit itu Kak, ada pertanyaan dari ini juga Kak. Mereka tidak bertanya-tanya. Cuma Cuma lihat situasi peserta dengan fasilitator. oh jadi kayak admin begitu Kak ya? Maksudnya Iya. oh. Jadi Begitu. pengaturan, tinggal di pengaturan ini Kak. Tapi mereka ikut Kak dari awal mulai Zoom sampai selesai itu atau Dari cuma awal itu diikut. masuk sebentar itu Kak, tahu dari awal mulai Zoom sampai selesai? Biasanya dorang di pertengahan. Pertengahan. Makanya saya sampaikan duluan, jangan sampai kita pada saat di Zoom dilihat keadaannya seperti ini, makanya saya masih artinya was-was lah dengan keadaan tersebut. Siap-siap Kak. Saya lihat postingannya siapa ini, mereka ternyata masih tetap buka kemarin itu Kak. Yang mana Kak Asmudin? Zulkifli Pakaya. Habis di hari Minggu mereka punya. Berarti baru selesai minggu kemarin Kak. Iya. Ternyata Mereka tidak punya alhamdulillah teratur bagus dari segi karena belajar dari gelombang 1. Makanya sudah berpengalaman, jadi tempat sudah diatur sedemikian rupa dan mereka sudah pasilnya sudah bertanya-tanya dari fasilitator tahap 1, jadi sudah tidak buta-buta lagi Mbak siap-siap. sampaikan. Kalau orang yang pasil angkatan pertama yang susah, tidak ada yang terang bertanya-tanya akan. Masih buka jalan sendiri. Iya. Kalau mereka kan sudah banyak yang turun di gelombang 1, makanya sudah dapat pengetahuan-pengetahuan yang dari pengalaman-pengalaman dari hasil yang pertama. Begitu. Tika Arif punya nanti kirim ulang tugas ya. Ya siap Kak. Saya mau kirim ulang Kak, soalnya saya juga ini sementara bak kirim juga di tugas sebelahnya Kak. Jadi gagal tugasnya ini Kak. Tapi kalau saya lihat itu kan cuma hanya mau link Google Drive itu yang di komen itu Kak ya, hanya dicantumkan di situ Kak ya. Iya, yang modulnya dulu, baru yang komennya itu taruh linknya di bawah itu. Komen. Iya. Itu Kak kenapa tidak bisa dibaca Kak pas dibuka itu? Tidak tahu sistem LMS-nya itu. Kalau saya punya sih seperti pengalaman lalu tidak terbaca. Oh. Sudah fasilitator tanya, ditanya-tanya mana modulnya. Cuma YouTube yang ada. Saya bilang saya kirim. Saya sudah kirim ke Pasil. Dia bilang tidak ada. Sampai berapa kali saya kirim. Saya foto. Ini buktinya. Pas saya ada kan, tertulis YouTube. Cuma modulnya yang tidak ada. Saya bilang baru bagaimana?
Nah, saya kirim lewat di bawah itu. Kalau begitu saya ganti dengan cara pengiriman yang perubahannya saya kirim ulang. Nah, nanti ada kirim di bawah baru itu sudah berhasil. Tapi Jadi lewat Dudet. ush, berarti berbagi pengalaman juga itu Kak, supaya Iya. teman-teman Pengalaman kakak-kakak dari yang lain juga. kemarin. Ya, Ini yang mengirim tugas di aksi nyata baru berapa ikan orang. kunci. Hmm. Nanti saya posting sebentar malam. Iya Kak, supaya bisa. Karena biasa nanti malam-malam lihat tugas. Di kalau produk aksi nyata 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru 7. 7 orang yang mengirim, kemudian 3 orang belum mengirim. Kak Rijal, Kak Sofi, Kak Helmi. Itu yang belum mengirim aksi nyata. Kemudian Yang video itu kan? ya, video dengan modul. Sip, sip. Dia harus barengan mengirim. Kemudian yang unggah produk refleksi itu baru 4 orang yang mengirim. Kak Winsi, Kak Asmudin, Kak Winarti, Kak Ketua. Itu direfleksi. Kalau di tugas-tugas lain, alhamdulillah sudah terpenuhi. Menjaga waktu ini tidak ada tadi. So, tidak dapat tanya kalau ada mulai jam berapa tadi. Jika ketua masih belum bisa terhubung Kak. Sibuk dia ini kayaknya. Aduh. 2 JP ini kan? Ya, 2 JP. 2 JP Kak Asmudin. Cuman saya tidak lihat tadi kalau ada mulai di jam berapa orang tadi ini. Memang rencananya kan kita mulai jam 2. Iya. Tapi mungkin di setengah jam 1 2. JP dia berapa menit Kak Fasil? 1 JP dia 45 menit. Oh, sama Tadi kalau tidak yang setengah 3 setelah. Setengah 3. Berarti kalau 14.30. 3. 14.30 tambah 90. Padahal mau hilang 5 menit ini video. Dia tidak mau terima. Pas di setengah 3 tadi Kak Wirna. Berarti sudah cukup kalau setengah 3. Sudah jam 4 lewat 5 menit. 5 menit. Sementara terekam ini Kak ya. Iya. Sampai lagi tidak terekam. Ulang balik. Ada. Kak Sari, kamu angkatan 22 S1. 21 yang angkatan sekarang ini 22 gelombang, 21 dengan 22. Jadi Saya 22. Oh, 22. Berarti dengan saya taman juga yang Sudah tugas. Kenapa? Iya, tugas ini Uti yang apa nama itu? Evaluasi. Yang apa?
Kan di sini kan kelompok baru dengan individu, Tugas baru individu. dengan yang tidak yang evaluasi sesudah individu. Kelompok juga sesudah. Tinggal evaluasi. Oh, beda ini kan pemateri beda semua. Tidak di LMS itu ada LMS juga kan? Ada lihat kan di situ kan ada DP absen. Sampai hari apa ini? Hari Jumat ya? Hari Jumat. Bakuat. Pokoknya gabungkan Kalau orientasi jangan dengan lupa modul kirim PKG. kemari. Modul jangan lupa Kawirna. kirim. DPRPP cuma link yang tak kirim. Berarti cuma video. CP modul belum terkirim. Tidak Nah, ada. itu berarti sama dengan saya Sama-sama kalau ada gini. diskarit. Ternyata harus mau komen itu Kawirna. Jadi untuk DP Mau kirim modul dulu kirim, baru DP link taruh di komen. Di bawah. DP link itu mau taruh di komen ya. Tinggal Iya. modul saya punya. Kalau Mbak kirim ulang, tetap kirim link dengan ini. Berarti mau kirim ulang dua-dua. Kirim ulang dua dia muta baca. Waduh. Nanti kirim sebentar. Cuma kirim sekarang mumpung masih ada di sekolah Kak. iya, manfaatkan wifi. Kalau di luar itu, Masa Besok Somba kirim ini lagi ya, PPK lagi, Alana. Iya. iya ada di Akhir-akhir ini memang dapat rasa sekali DP. Dapat rasa sekali. kasar ya. Aku rusuh. Bagaimana Kak Kalau Smudin? Kalau di rumah saya fokus dengan anak, istri, dan Iya, suami. betul itu. Makanya selesaikan Itu saya saja tidak- di sekolah. Tidak setuju kalau Jum mau pindah malam karena malam itu kesempatan dengan anak. Betul. Harus begitu Itu. Kawin. Bolo berapa kkali dulu Kasmudin ya? Apa itu Kak? Baru 5 kali. Pertemuan Saya bolo ingin 5 makan. kali ya. 5 kali. Di tanggal 7 8 ini 33 JP. Jadi bakuator yang orientasi Kawirna. Hari Pelajaran Kamis, dua-dua. Jumat, Sabtu. Kamis, berturut-turut Jumat, 3 Sabtu. hari. Sabtu itu cuma 1 jam. Kapasil baru ada tugas itu untuknya itu. Besok DP itu, tugas-tugas ada. Alah, tilo putala. Kolaborasi antara orientasi dan PKG ini. Kalau komunitas belajar itu bikin sosialisasi. Aduh, Sosialisasi apa saja yang tersangkut. Iyo. Ini tugas. Cuma berdiri saja di muka, ambil mic, suruh video, baru DP video kirim lagi. itu ada durasinya itu Kapasil. Maksudnya kayak kalau apa hasil karya yang kemarin. hasil Setengah aksi jam nyata, boleh Kak ya? Berapa menit itu Kak? Kapasil? Setengah jam so boleh. Oh, setengah jam ya. Itu kasih penyampaian sosialisasi dia itu Pak ya? Di Kombel Iya. sekolah. Kalau so ada kombel, tidak apa-apa. Kalau belum ada kombel, tetap buat kombel. Di sekolah yang Apa yang Sen? Tinggal mau menyampaikan sama kepala sekolah bagaimana caranya, Pak. Saya mau mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan dari PKG. Oh, silakan. Jadi 1 bintang di sekolah itu. Luar biasa. Waduh, gagah. Kasmudin. Kasmudin. Bintang juara. Jadi di situ dia lihat apa yang akan disampaikan pada komunitas itu. Jadi buat rancangan tentang misalnya kita mengacu pada rencana tindak lanjut kita tentang misalnya
buat bukti karya permainan SEM, permainan apa di sekolah. Jadi kita sosialisasikan apa yang kita buatkan, kita rencanakan pada mereka. Jadi Permainan setelah apa ini? pemaparan dilemparkan Iya. ada pertanyaan karena pasti Kalau- mereka juga bingung apa itu SEM itu. Kalau pengalaman saya, kakak-kakak, saya mensosialisasikan permainan gobak sodor, hadang. Oh, hadang. Iya, saya sosialisasikan itu di komunitas belajar. Jadi ini pengertiannya dari hadang gobak sodor ini apa, dia di awal permainan ini tentunya dari permainan awalnya itu dari mana, itu saya sosialisasikan. Kemudian perencanaan, ini pengalaman saya yang saya sudah pernah laksanakan. Kemudian perencanaan yang saya lakukan, kan saya melibatkan permainan ini ke dalam SEM, Sport Education Model. Tentunya Sport Education ini tentunya banyak manfaatnya dan pelibatannya kepada siswa mungkin kelas berapa, begitu. Ya, Pak. Jadi kita sudah rancang, kemudian harus kita sosialisasikan. Itu maksudnya. Jadi mereka bisa mengerti, oh Tipa Guru ini berarti ada permainan SEM. Pasti ada yang bertanya, apa itu SEM Pak? Apa itu SEM Kak? Oh, pakai lapangan bulu tangkis, Kak. Macam di SMP. Boleh, pokoknya bawa satu permainan yang bisa menghasilkan bukti karya kakak-kakak. Yang itu saya ada bukti karya. Iya, begitu. Berarti mau buat juga kayak itu, kayak ada yang buka kegiatan. Iya, tapi yang terlibat di situ siswa, bukan Siswa kita. semua. Kita tinggal melihat. Cuman Berarti arahkan mereka, oh ini begini cara Harus- pengaturannya. Tapi mereka yang terlibat. harus dikasih kumpul satu ruangan nih baru disampaikan apa-apa yang Kita atur ininya. disampaikan. Iya. Mana yang jadi wasit, mana yang jadi pemain. Cuma takutnya kalau kata lagi anak di sini biasanya datang-datangnya telat, ada yang sudah jam 8 jangan sampai sudah ditunjuk. Pas hari hanya tiba, yang mau buka acara tidak ada. Yang Kak, saya bagaimana Kak? Wah, kalau dikawin sih oh ya kami sih betul kalau di itu nanti hari apa ya? Dari jumlah saja Kak. Total sekali. SLB, iya betul SLB bagaimana itu? SLB. Iya, ini kan maksudnya sedangkan yang bisa mau dipakai begitu cuman kelas tinggi 4, 5, 6. Baru di tiap kelas itu Kak cuman kayak saya saja saya siswa cuman 5 orang. Kasih gabung Baru yang ada jadi yang jadi pemain ini kelas 1-2. ibu memang karena susah sekali. Semangat. Kalau hadang itu Kak 2 orang wasitnya, Ya, wasitnya 2 orang. 2 orang. 2 orang kemarin, ya 2 orang kemarin itu. Boleh kawin si punya yang pemain kelas rendah. Pedabo mampipit talba. Kak, masanya di PKL memang terhitung sekali memang si anak-anak sekali. Nah saja tuh dia kayak masih kelas 3 apalagi yang kelas rendah Kak. Jadi kayak memang kayak anak-anak di Kalau begitu ada DP solusi kah Pak Sel? Melihat dari keadaan ini, kawin sih. Nanti kita ikut materinya dulu karena di situ kita disuruh memilih. Oh, disuruh memilih. Bukti karya itu kita disuruh memilih. Saya kira itu Kak bukan kepada siswa untuk ininya. Cuma kalau bisa itu kita satu kelas kumpul. Terus apa namanya? Ini pikiran saya, asumsi saya. Ternyata baru saya dengar tadi sama Kak Fasil
apa namanya, harus kepada peserta didik. Bagaimana Kak Arif? Untuk ini Kak, mau apa namanya, sosialisasi ya untuk ini tugas ini. Iya. Saya kira ini Kak Oh. bukan kepada peserta didik, hanya kita. Jadi saya asumsikan sendiri kalau boleh kita yang satu kelas ini kayak tatap muka kemarin itu berkumpul. Jadi bisa sosialisasi, jadi gantian-gantian Kak. Boleh. Begitu. Ternyata tadi Kak Fasil bilang harus dengan peserta didik. Jadi ini artikan dari mana dia penemunya Gobak Sodor ini, cara mainnya begini, dijelaskan. Itu kan rencananya dari apa dulu? Di komunitas belajar itu. Artinya pengembangan kakak-kakak yang telah dapatkan dari Selama KG itu kemudian diimplementasikan ke sekolah. Nah, pada pengimplementasian itu dia untuk siapa? Nah, untuk siapa di sini kakak-kakak kan tetap mensosialisasikan itu kan untuk guru. Ya. Pertama awalnya yang kakak-kakak, artinya pengetahuan yang kakak-kakak dapatkan, kakak buktikan kepada guru dulu bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut kakak-kakak selanjutnya. Apakah dia berbentuk ekstra, intra, atau kokurikuler? Kan itu yang disampaikan ke guru-guru. Ya. Setelah disampaikan, nantinya pelibatannya itu adalah siswa. Begitu maksudnya. Itu maksudnya dari setelah membuat komunitas belajar itu. Tapi ada tahapan penjelasannya di sini. Mungkin di tanggal 7 itu ada penjelasannya Kak Arif, jangan khawatir. Ya Kak, itu saya dengar juga itu Kak tadi Kak Fasil sebutkan itu tadi. Kalau tidak salah saya tangkap tadi Kak, itu mau pilih. Maksudnya pilih ini yang bagaimana ini Kak? Di bukti karya, nanti di bukti karya itu terakhir. Oh terakhir. Bukti karya. Ini di bukti karya. Oh. Ada tugas bukti karya terakhir. Tunggu saya lihat tugas saya terakhir di ini waktu lalu. Bukti karya ini dengan video itu Kak atau? Tunggu. Ada juga dia berbentuk video. Oh. Video, baru dia juga ada buat RPP atau modul. Kayak tugas yang aksi nyata ini Kak, yang kemarin. Kayak begitu dia Kak ya? Iya. Berarti materinya ini random Kak? Maksudnya pemilihan materinya ini random atau diatur dengan pembelajaran yang berjalan? Tunggu saya lihat dulu Kak Arif. Ya, siap. Itu di bukti karya. Di sini juga dia harus bisa memilih. Itu kan diunggah ke PMM. Ada video pembelajaran, kemudian ada modul ajar. Tapi dari kriteria modul ajar dengan video itu, di situ mempunyai indikator-indikator penilaian. Videonya itu harus seperti apa pembelajaran. Videonya pada saat pembelajaran kepada peserta didik. Ini berarti kayak aksi nyata kemarin itu Kak ya? Ya. Ya, maksudnya ini saya tanyakan ini Kak, materinya ini random atau November berjalan ini Kak, bulan berjalan ini?
Bisa juga dia yang sebentar berjalan. Oke. Tapi dia kalau merencanakan untuk selanjutnya, karena pengalaman saya pada saat membuat Halo, eh, masih di sekolah? rencana tindak Oh, lanjut aduh, aku untuk pas kita baca itu di sini. banyak yang memilih Dia bukti bilang karya. kemarin. Kalau teman saya ada juga yang memilih video pembelajaran. Oke, Ada oke. video pembelajaran yang memilih video pembelajaran seperti halnya yang kita lakukan. Ada yang memilih video berbentuk SEM. Ya. Jadi macam-macam kriteria, bisa juga seperti itu. Kemudian ada yang memilih modul ajar atau RPP. Kalau modul ajar itu Kak berarti tidak ada video modul Kak, hanya modul ajar doang begitu. modul ajar saja, tapi dia Oh. bentuk lengkap. Oh. Asesmen. Iya, Memang iya. lengkap. Saya jadi lengkap dia itu kayak dari identitas kepalanya Iya. terus sampai dia ke bawah. Jadi ada asesmen, Iya, lengkap, evaluasi, memang lengkap refleksi. semua. Oh. Itu kalau pengalaman saya banyak yang memilih itu. Kalau saya memilih, saya ambil yang gampang, modul ajar. Kalau video banyak. Iya, kalau video apalagi Kak mendekati ini begini ada kegiatan-kegiatan. Saya ambil modul ajar. Tapi yang lengkap itu Kak. Ambil modul ajar. Kemudian Ajar ini Kak materi apa saja Kak ya? Maksudnya bisa dipilih begitu, yang penting di lengkap. Iya, Oh. lengkap. Dia bisa memilih materi apa saja. Yang penting lengkap. Itu pada saat saya bukti karya. Karena saya saja bisa memilih video, cuman kriteria video itu banyak ininya, indikatornya. Terutama harus posisinya suara jelas, gambarnya harus ini, itu harus jelas juga. Unggah rencana tindak lanjut. Jadi masih berapa tugas yang kakak-kakak akan ini? Kira-kira berapa Kak ya? Ada rencana tindak lanjut, kemudian bukti karya, tinggal itu baru. Ini gambaran-gambarannya supaya kakak-kakak tidak melihat so akhir-akhir begini so susah so tidak mau hadir. Betul. Makanya saya mau kasih sampaikan ini supaya orang artinya dia menurun. seperti semangat biasa belum terima uang yang ini yang banyak. Jadi masih di modul. Ini kan aksi nyata sudah, kakak-kakak akan upload kembali. Kemudian unggah rencana tindak lanjut. Masuk ke modul 3 dulu. Kita belum masuk ke modul 3, masih ada modul 3. Modul 3 itu kakak-kakak mengenai komunitas belajar. Ini yang hari Kamis nanti. Oh, Kamis ya. Jadi hari Kamis nanti. Yang ini tadi itu Kak, yang dijelaskan tadi, yang kombel itu Kamis Jumat. Kamis Jumat. Kalau ada Allah di Kak Ketua ini kakak mau baca cerita dengan Kak Ketua dulu. Iya. Ya ini kayaknya dia sibuk ya ini Kak, tidak sempat memberitahu. Biasa kan orangnya ini kan cepat memberitahukan informasi dia lagi kemana. So itu. Kawirna so pusing begini lagi. Tenang Kawirna. Soalnya saya pengurus yang saya ada uploadan di mana saya sudah saya sudah lupa simpan di drive. Jadi saya bagian ulang lagi. Jangan lupa orientasi, hanya berbatas waktu. Kagak tadumpul tuh orang. tadumpul ilmu. Akhir-akhir November Desember ya. Iya, ini yang begini Dia memang suka memang dia jaga semangat.
Kak Asmudin juga semangat. Yang cuma Insya turun Allah. dua Kak Asmudin ya. Apalagi ini mengunggah ini apa ini kombel ini. Jadi ya. Kalau di sekolahnya Kak Asari itu bentuk kombel ya? Kombel itu sudah ada Kak Asmudin, cuma apa namanya Jalan-jalan. jalan-jalan. Maksudnya bukan itu Kak yang untuk hanya membahas mengenai apa di luar dari penjas itu Kak Asmudin. Mereka membahas mengenai apa kalau kombel sekarang ini ya. Jadi kombel itu diambil satu misalnya minggu ini kan Jumat minggu lalu itu ada. Jadi diambil selang-selang Jumat minggu ini tidak ada. Jadi mengenai pembelajaran disisipkan dengan berbagai ada masalah-masalah Masalah yang siswa. mengenai Bisa. itu disisipkan begitu. Tapi dia tidak mengganggu jam pembelajaran itu ya? Diambil di hari Tidak. Jumat Kak. Jadi setelah Oh, sholat hari Jumat. Jumat Oh, begitu. jadi jam 13.00-nya itu balik lagi masuk ke dalam, jadi sampai dia pulang 15.45. Kombel itu kebanyakan dia Kak Asmudin ambil refleksi pembelajaran Ya, ya, apa yang betul. masing-masing pelajaran sudah Ya, Refleksi begitu. masing-masing sampaikan. guru. Biasa begitu Kak Asmudin. Ya begitu, betul itu Kak. Ya, Pasien. refleksi. Refleksi itu. Jadi kalau orang penjas semua ambil bagian bahwa orang dapatkan seperti ini. Orang membentuk di komunitas belajar, orang buatkan rencana tindak lanjut. Misalnya saya membuat satu permainan yang berbentuk SEM. Kegiatannya saya akan lakukan di hari mungkin cuman membutuhkan 3 hari ke depan. Begitu. Kita membahas itu ke Asmudin. Siap. Gitu. Tidak banyak-banyak, cuman menyangkut orang artinya inisiatif kita membangun di sekolah itu, kemudian berbagi praktik baik, kebanyakan di situ di Kombel, berbagi praktik baik. Kalau kita sih kalau misalnya berbagi praktik baik, mungkin kakak-kakak bisa mengalami praktik baik yang kakak-kakak sudah alami pada kegiatan PKG itu nanti dibagikan ke teman-teman bahwa ilmu yang didapatkan seperti ini. Jadi buktinya kakak-kakak itu pada saat membuat rencana tindak lanjut di Kombel itu yang merupakan aksi kakak-kakak pada saat nanti di sekolah. Gitu. Siap. Tapi di situ juga sudah ada pemilihan yang lain Kak? Belum masuk di situ Kak ya? Yang tadi dibahas? Belum ya? Iya. Kalau di modul komunitas belajar ini mungkin kakak-kakak tinggal merancang pembelajaran. Tugasnya tinggal refleksi, kemudian merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Artinya itu yang seperti saya katakan tadi, perencanaannya di komunitas belajar itu pada saat kakak-kakak mensosialisasikan itu apa yang kakak-kakak akan lakukan. Gitu. Insya Allah hari Kamis. Kamis Jumat di ketua tidak ada. Iya, ketua ini Kak hilang, istilahnya kayak hilang induk kita ini Kak. Orang mau gerakan ini mau bagaimana di hari Kamis Jumat ini? Iya. Kalau tidak ada ketua ada mah di duta mama li poti sandaria loti. Betul itu Kak. So, itu hilang induk ini Kak. Insya Allah nanti semua hubungi Sabantar. Siapa tahu cuman ada kegiatan sedikit. Kalau ada kegiatan mungkin mau izin tingkat ketua ini. Iya itu Kak, DP kegiatan ini Kak. Kalau biasa kan jaga kasih informasi, konfirmasi begini-begini.
Insya Allah so mau hubungi sabantar jo ke Arif. Ya. Oke, so boleh itu 4:30. Ya, siap Kak. Orang semua akhir saja. Ya. Mudah-mudahan bisa berjalan baik di 5 hari ke depan nanti ini. Ya. Amin. Oke, Allah berjalan lancar semua kegiatan kita. Oke. Baik, untuk kakak-kakak sekalian, saya turunkan dulu. Stop presentasi. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kakak-kakak, pada refleksi tentang kegiatan aksi nyata yang kakak-kakak sudah lakukan, mari kita akan tutup dengan membacakan doa. Mungkin Kak Arif bisa memimpin doa. Silakan Kak Arif. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kakak-kakak yang hebat, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Arif telah menutup pertemuan sama-sama. kita pada akhir ini. Jadi terima kasih kepada seluruh kakak-kakak yang hebat, yang masih setia tetap mengikuti kegiatan tatap maya pada program PPKG PJOK. Sekian dulu kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.